Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Meilani Sofarinda. Kalian bisa panggil Ibu Bu Mei. Coba Ibu tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam kondisi seperti ini jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi Quran hadis. Apa saja Bu? Yang pertama mengenai surat Ad-Duha, yang kedua surat Al-Insyirah. Kalian bisa simak video ini baik-baik, duduk dengan rapi dan perhatikan apa yang akan Ibu sampaikan. Langsung saja ke materi pertama ya. Ikutin terus videonya. Dadah, selamat menonton. Materi pertama mengenai surat Ad-Duha. Apa saja ya yang akan Ibu bahas? Tentunya Ibu akan membacakan surat Ad-Duha, kemudian mengartikan surat Ad-Duha, dan yang terpenting Ibu akan menyampaikan apa saja kandungan yang terdapat di dalam surat Ad-Duha. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, kalian tahu tidak surat Ad-Duha ini memiliki berapa ayat? Coba tebak berapa? Iya, betul sekali. Surat Ad-Duha ini memiliki 11 ayat. Langsung saja akan Ibu bacakan surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Itu dia surat Ad-Duha yang sudah Ibu bacakan. Sekarang Ibu akan membacakan arti dari surat Ad-Duha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat 1. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. 2. Dan demi malam apabila telah sunyi. 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. 4. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. 5. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. 6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? 7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, dan Dia memberikan petunjuk kepadamu. 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. 9. Maka terhadap anak-anak yatim, janganlah engkau berperilaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah Ibu membacakan surat Ad-Duha beserta dengan artinya, kalian bisa mencontohkan bacaan surat Ad-Duha beserta dengan artinya di rumah ya. Kemudian kita akan membahas mengenai kandungan surat Ad-Duha. Seperti yang sudah kalian ketahui, surat Ad-Duha ini memiliki 11 ayat. Dan surat Ad-Duha merupakan surat ke-93 di dalam Al-Quran dan juga termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah, yang artinya surat yang diturunkan di Mekah.
Turunnya surat Ad-Duha merupakan sebuah penghibur, kabar gembira bagi Nabi Muhammad, karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang dirundung rasa duka. Rasa duka yang dialami Nabi Muhammad ialah Nabi Muhammad tidak mendapatkan wahyu selama beberapa waktu. Nah, masa ini sering disebut sebagai fatratul wahyi atau masa kekosongan tidak diturunkannya wahyu. Hal ini mengakibatkan Nabi Muhammad mendapat ejekan dari orang-orang kafir, yang mana mereka menyebutkan Tuhan Nabi Muhammad, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah melupakan dirinya dengan cara tidak memberikan lagi wahyu. Hingga akhirnya Allah menangkis ejekan-ejekan orang-orang kafir, pikiran buruk Nabi Muhammad, dengan cara menurunkan surat Ad-Duha ini sebagai penghibur atau kabar gembira untuk Nabi Muhammad. Nah, kemudian untuk memudahkannya, Ibu akan menjelaskan isi kandungannya dari ayat per ayat, dimulai dari ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2 ini menjelaskan bahwa Allah hingga bersumpah demi dua waktu, yakni waktu duha dan waktu malam. Waktu duha ini ialah ketika matahari sudah naik sepenggala, di mana waktu duha ini adalah waktu yang sejuk, waktu yang tenang untuk manusia beribadah. Kemudian pada malam hari diibaratkan sebagai waktu yang tenang untuk beristirahat. Nah, pada ayat ketiga dan keempat, di sini Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad bahwa sesungguhnya Allah itu tidak melupakan Nabi Muhammad. Allah tidak membenci Nabi Muhammad sama sekali. Dan pada ayat keempat menjelaskan bahwa kehidupan di akhirat itu lebih baik, lebih nikmat daripada kehidupan di dunia. Kemudian pada ayat kelima, Allah menjelaskan lagi bahwa Nabi Muhammad ini telah diberikan nikmat, telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad merasa puas. Nah, pada ayat 6, 7, 8 ini adalah kondisi Nabi Muhammad di 3 kondisi. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad dalam keadaan bingung. Dan yang ketiga, ketika keadaan Nabi Muhammad sedang tidak memiliki apapun. Kemudian pada ayat 9 dan 10 Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa ia tidak boleh menghardik, tidak boleh berperilaku sewenang-wenang kepada anak yatim piatu sekalipun orang-orang yang tidak mampu, karena Nabi Muhammad harus melihat ke belakang bahwa keadaan sebelumnya Nabi Muhammad seperti apa. Nah, maka ia harus memuliakan orang-orang yatim dan juga orang-orang yang tidak mampu. Dan pada ayat yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk tidak lupa bersyukur kepada Allah. Nah, itu dia penjelasan mengenai kandungan surat Ad-Duha. Bisa Ibu simpulkan bahwa surat Ad-Duha ini merupakan sebuah penghibur, sebuah kabar gembira untuk Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad tidak perlu merasa sedih, tidak perlu merasa berduka dengan ejekan orang-orang kafir, dan juga tentunya Allah tidak mungkin melupakan Nabi Muhammad. Eits, sebelum mulai materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya, biar lebih semangat untuk nyimak materi selanjutnya. Anak-anak boleh ikutin gerakan yang ada di video ya. Ayo kita mulai. Aha! Gerakan tanganmu, la 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 la. Halo halo, lambaikan, yuk bergerak. Gerakan tanganmu, la 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 la. Halo halo, lambaikan, yuk bergerak. Halo. Gerakan bahumu, la 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 la. Atas bawah, tuaga, yuk bergerak. Gerakan bahumu, la 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 la. Atas bawah, tuaga, yuk bergerak. Gerakan kakimu, la 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 la. Bum bum, injaklah, yuk bergerak. Gerakan kakimu, la 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 la. Bum bum, injaklah, yuk bergerak. Nah, itu dia ice breakingnya. Udah mulai pada semangat lagi ya. Kita langsung mulai ke materi selanjutnya. Kita lanjut ke materi kedua ya. Masih pada semangat? Harus dong, harus semangat ya.
Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai surat Al-Insyirah. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu bacaannya beserta artinya. Disimak baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? 2. Dan kami telah menurunkan bebanmu darimu. 3. Yang memberatkan punggungmu. 4. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. 5. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 6. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 7. Maka apabila engkau telah selesai dengan satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. 8. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu dia bacaan beserta arti dari surat Al-Insyirah. Anak-anak bisa langsung mengikuti atau mencontohkannya di rumah ya. Kemudian langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai isi kandungan surat Al-Insyirah. Al-Insyirah memiliki arti kelapangan. Surat Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat. Dan Al-Insyirah merupakan surat ke-94 di dalam Al-Quran dan juga tergolong ke dalam surat Makkiyah yang artinya surat yang diturunkan di Mekah. Nah, surat Al-Insyirah ini muncul ketika orang-orang kafir mengejek dan merendahkan keadaan orang-orang muslim yang sedang dalam keadaan kemiskinan saat itu. Turunlah surat Al-Insyirah ini di mana dalam ayat-ayat surat Al-Insyirah Allah menjelaskan bahwa Allah itu telah meringankan beban Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya kita bahas kandungan surat Al-Insyirah dari ayat per ayat. Ayat 1-3 ini menjelaskan bahwa Allah telah melapangkan dada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah orang yang suci dari dosa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meringankan, telah memudahkan segala kesulitan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Kemudian pada ayat keempat Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu telah meninggikan Nabi Muhammad, yang mana nama Nabi Muhammad ini hampir selalu berdekatan, hampir selalu berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat 5 dan 6 Allah mengingatkan kita selain kepada Nabi Muhammad dan kita sebagai manusia biasa bahwa di dalam kesulitan, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sesulit apapun cobaan kita, ujian kita, pasti Allah memberi kemudahan di dalamnya. Dan pada ayat ke-7 Allah menjelaskan bahwa ketika kita sudah selesai di dalam satu urusan, kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap bekerja keras untuk menyelesaikan urusan-urusan selanjutnya. Kemudian pada ayat terakhir dijelaskan bahwa tempat satu-satunya untuk memohon, berharap, meminta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, itu dia penjelasan dari surat Al-Insyirah. Bisa kita simpulkan poin yang paling penting ialah di dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itu harus menjadi motivasi untuk kita dalam menghadapi setiap cobaan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian menyimak dengan baik, kemudian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada sesuatu yang kurang, ada perkataan Ibu yang tidak mengenakan, ada perkataan Ibu yang salah, kita bisa sharing bareng-bareng ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah
meluangkan waktunya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan diberi kemudahan dalam mencari ilmu. Semangat! Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.